Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan kembali belajar. Namun pembahasan kali ini adalah mengenai zakat. Apa itu zakat? Nah, zakat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah yang senantiasa dilakukan oleh umat Islam. Jadi, dalam menunaikan zakat, umat Islam itu harus menyumbangkan 2,5% dari hartanya. Tapi ini diperuntukkan bagi yang mampu. Kalau misalkan tidak mampu, seperti fakir miskin, itu tidak apa-apa, tidak membayar zakat juga. Ibu, tadi kok zakat itu artinya menyucikan? Kenapa? Arti dari zakat itu menyucikan adalah karena ketika kita berzakat itu sama dengan kita itu menyucikan diri kita dari segala dosa dan sifat-sifat yang buruk. Jadi dibersihkanlah oleh zakat. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak zakat itu ada berapa macam? Siapa yang tahu? Oke, bagus. Jenis zakat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh umat muslim yang berkecukupan. Biasanya diwakilkan oleh orang tuanya atau salah satu dari keluarganya. Zakat fitrah biasanya dibayarkan ketika Idul Fitri atau sebelumnya. Sedangkan zakat mal adalah zakat dengan harta. Hartanya itu berupa apa? Hartanya itu bisa berupa uang. Misalkan penghasilan dari dia itu sebagai profesi yang mendapatkan uang lebih banyak, maka diwajibkan untuk sebagian hartanya itu dizakatkan. Lalu misalkan pertanian melimpah, nah, maka itu juga wajib dizakati. Kenapa zakat itu wajib dibayar? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون, yang artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Shadaqallahul azim. Lalu selanjutnya, apa saja syarat zakat? Yang pertama, syarat zakat itu adalah Islam. Yang kedua, merdeka. Yang selanjutnya adalah mukallaf. Apa artinya mukallaf? Artinya orang itu sudah baligh atau sudah dewasa. Balighnya ini seperti apa? Ini ciri-cirinya dia sudah mencapai syarat baligh. Kalau perempuan haid gitu ya. Yang selanjutnya adalah orang yang tidak punya hutang. Terus hartanya juga yang dizakatkan itu harus dipastikan bahwa itu harta milik sendiri, bukan harta milik orang lain. Yang terakhir adalah ketika dia mengeluarkan zakat, dia memiliki uang yang cukup. Jadi tidak boleh memaksakan diri, misalkan ada nih untuk 1 hari gitu, tapi dia memaksakan untuk bayar, sedangkan besoknya dia udah tidak tahu gitu mau makan apa, atau kebingungan lagi untuk cari makan atau apapun, maka itu tidak diperkenankan. Selanjutnya rukun-rukun zakat. Yang pertama
adalah niat. Nah, ketika kita akan membayar zakat, pastikan dulu kita harus niat. Baik itu ketika kita zakat untuk diri sendiri maupun mewakili orang lain. Yang kedua adalah harta yang dizakatkan. Karena ketika misalkan kita udah siap nih niat untuk zakat tetapi hartanya tidak ada, maka apa yang mau dizakatkan kalau misalkan barang atau harta yang dizakatkannya itu tidak ada. Oke, jadi pastikan dulu ya. Yang pertama niat, yang kedua itu harta yang dizakatkan. Oke, pastikan dulu itu ya. Karena kalau tidak, maka zakatnya tidak jadi. Cukupkan sekian ya pembahasan yang kakak terangkan tentang zakat. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya membahas hal yang lain. Semoga adik-adik paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.